terkini. Meski 80 tahun sudah bangsa ini merdeka, perjuangan kita belum usai. Hari ini, kita masih menghadapi tantangan besar yang menguji integritas dan masa depan negeri tercinta. Telah terjadi kecurangan pada bahan bakar kendaraan kita sehari-hari. Diduga terjadi tindak kecurangan yang menyandung salah satu anak perusahaan badan usaha milik negara. Praktik judi online atau judo semakin meresahkan masyarakat. Dengan menyasar generasi muda, bisnis haram ini berkembang pesat dan merusak masa depan banyak keluarga. Tak hanya itu, fenomena maraknya pinjaman online ilegal atau pinjol juga menjadi sorotan. Banyak masyarakat kecil yang terjerat bunga mencekik akibat minimnya literasi keuangan dan kurangnya pengawasan. Di sektor lingkungan, kita menghadapi ancaman serius, deforestasi hutan. Di beberapa daerah, pembukaan lahan secara ilegal terus menggerus hutan-hutan kita yang sejatinya adalah paru-paru dunia. Kasus korupsi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Beberapa pejabat publik kembali tersandung dugaan korupsi dana bantuan sosial. Dana bantuan tersebut yang seharusnya bisa memberikan makan kepada hampir setengah penduduk miskin, kini telah raib masuk ke dalam perutnya sendiri. Aku sendiri kelaparan. Gusti Allah, apa yang bisa aku ganyang sekarang? Mulutku asem. Harus olahraga. Sebab perutku gembung. Kebanyakan angin. Aku harus mengunyah. Kalau tidak makan, badanku lemes. Kalau lemes, bagaimana aku bisa jaim? Baunya, Gusti. Tapi aku tidak mau asal kenyang. Aku mau makan enak. Lebih lezat, lebih mahal dari yang dimakan oleh orang lain. Itu baru namanya nikmat. Jadi, supaya puas, ukurannya bukan lagi jumlah. Hah, itu matematika kuno. Sekarang harus yang nomor 1. Pokoknya, lebih dari orang lain. Baru enak tenan. Karena itu bukan hanya asal enak, mereknya
jauh lebih penting. Dan merek yang bisa dipercaya hanya yang datang dari mancanegara. Paling sedikit yang dibeli di Singapura. Segala yang impor itu jaminan mutu buatan Indonesia. Banyak menipu. Makanya korupsi penting. Itu sudah jadi profesi yang paling afdol untuk melipat gandakan rezeki. Harga proyek 1 juta. Bodoh kalau ongkos bikinnya tidak bisa ditekan. Jadi 10 perak. Lainnya kemana? Hah? Lainnya digrogoti. Hah? Apa? Takut? Jangan takut. Rakyat sudah biasa ditipu semalam suntuk. Mereka malah ketagihan. Maaf, lagi-lagi aku ngelantur. Jadi bukan soal makan atau tidak, tapi mau makan apa hari ini? Pak, kataku mengadu pada bupati. Tapi cepat-cepatnya aku disuruh menjumpai Pak Wali dari kantor wali kota. Aku dikirim ke gubernuran sebelum gubernur menyarankan aku datang ke presiden. Aku ingatkan bahwa presiden sedang repot mengurus korupsi. Jadi lebih baik beliau saja yang berperan. Apa yang bisa saya makan, Bapak Gubernur? Tes. Walah. Ente ini bagaimana? Indonesia kan kaya raya. Makan saja kok repot. Kata gubernur, sikat saja itu para orang-orang tua, para pengemis, penganggur, dan anak-anak tanggung yang kerjanya bikin kerusuhan.
sekalian bikin bersih kota. Daripada sweeping orang-orang asing dan rumah judi, itu kan bisa mengurangi pendapatan abdi-abdi negara yang sudah susah payah mengamankan ente. Ayo. Astagfirullahaladzim. Semua aneh-aneh, tidak masuk akal. Setan. Ini pasti perbuatan setan. Setanlah yang sudah bertugas membayang-bayangi kehidupan manusia dengan kegelapan. Setanlah yang sudah membuat negeri kita ini jadi terpuruk oleh berbagai macam musibah. Krisis ekonomi, kegoncangan politik, pertambah dioplos, disintegrasi, narkoba, judo, pinjol, hutan gundul, gunung beledung, banjir, televisi tambah ganas, brutal dan asosial, korupsi kesurupan, dan harga-harga ngamuk. Semuanya karena ulah setan. Setan mau menyulap bangsa dan negeri kita ini jadi kerikil yang cakar-cakaran, dan itu akan berulang. Karena kita tidak sanggup melawan, kita hanya bisa membenci, mengutuk, menghujat dari jauh tanpa berbuat apa-apa. Setan tidak pernah kalah, apalagi menyerah. Apapun yang kita lakukan pasti sia-sia. Sudah waktunya kita harus ganti taktik, sebaliknya dari membenci. Sebab itu hanya memboroskan energi. Kita harus berhenti membuat jarak, lalu merangkul, memeluk setan supaya dia bisa merasa akrab, lalu berjalan bersebelahan, berpegangan tangan bagi prajurit yang saling setia kawan. Sebab kita sama-sama berjuang. Mari bergotong royong dengan setan. Tapi jangan lupa, itu semua hanya taktik dan strategi, bukan tujuan. Begitu setan lengah dan mulai percaya sama kita, pelan-pelan lehernya kita bekuk, lalu masukkan belati ke tenggorokannya supaya urat nadinya putus. Kita gorok dia supaya tamat riwayatnya. Supaya kita benar-benar bebas dari mereka. Dalam arti yang sesempurna-sempurnanya. Sekarang waktunya menulis surat kepada setan. Ini dia. Salam berdarah sahabat sejati, setan yang baik hati. Dimanapun kini kau berbakti, aku ingin mencurah hati. Salam hormat dan semangat. Mari akhiri perseteruan, permusuhan dengan persetujuan. Daripada garong menggarong, mendingan kita bergotong royong. Ketimbang cekcok dorong mendorong, lebih baik kita kong kali kong. Ayo kita garap yang enak dilalap, demi masa depan generasi muda kita, agar mapan 100 keturunan. Kalau kita terus cekcok akibat tak cocok, saling hujat dan umpat, memanjakan dengki, memelihara benci, curiga mencurigai, berbalas fitnah, hasilnya akan payah. Masa lalu yang tidak produktif harus dinonaktif. Maka kita kooperatif. Mulai detik ini kita bahu-membahu dalam satu barisan padu. Oke? Semua laba kita bagi rata. Kalau perlu kau 90%,
Aku sisanya. Kutunggu balasanmu di lubuk hatiku, setan. Surat sudah aku masukkan ke pos tanpa membubuhkan nama ataupun alamat. Tukang pos pasti tahu kemana surat itu harus dibawa. Siapa yang tidak tahu rumah setan? Kalau toh tukang posnya bego, setan sendirilah yang pasti akan mengambil surat itu. Sebab setan tahu apa yang harus dia perbuat, meskipun tidak tahu. Namanya juga setan. Siapa itu? Surat? Untuk siapa? Salam berdarah, sahabat sejati, setan yang baik hati. Hah? Dimanapun kini kau berbakti, aku ingin mencurah hati. Bla bla bla. Daripada garong menggarong, mendingan kita bergotong royong. Ketimbang cekcok dorong mendorong, lebih baik kita kong kali kong. Bahu membahu dalam satu barisan padu. Kutunggu balasanmu di lubuk hatiku, setan. Ya Tuhan, kenapa jadi begini? Aku bukan setan. Ini surat kepada